Nah, ya semoga semuanya yang di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan masih diberikan semangat untuk mengikuti setiap perkuliahan menjelang UTS ini. Ya, tidak terasa kalau pekan depan kita sudah memasuki pekan UTS. Nah, oleh karena itu, tadi saya sempat ngecek tugas yang kemarin ya, tugas pertemuan keempat yang deadline-nya baru kemarin terjadi gitu ya. Nah, setelah saya periksa, ada beberapa yang kayaknya tugas UTS-nya sudah selesai. Ya, takutnya di sini tuh ada yang miskomunikasi atau yang kurang paham. Jadi, yang saya maksudkan untuk tugas mind map atau kerangka pemikiran, ya memang betul-betul berbentuk kerangka pemikiran gitu. Jadi belumlah sesuatu yang disertai penjelasan ataupun gambaran ada foto-fotonya, yang ya foto-foto observasi ataupun desain-desain produknya belum seperti itu yang saya maksudkan. Nah, baiklah, karena yang penting sudah dikumpulkan ya tugasnya, nggak apa-apa. Kalau misalkan ada yang mau revisi, perbaikan gitu, nanti masih saya terima. Yang penting kalau bagi saya tugasnya itu sudah dikumpulkan semaksimal mungkin. Kalau misalkan mau direvisi masih bisa saya terima, dan itu tidak mengurangi nilai, malah akan menambah nilai. Jadi yang penting bagi saya adalah kesungguhan dalam mengerjakan tugasnya seperti apa. Entah itu kesungguhannya dalam betul-betul serius menggarap tugasnya, ataupun disertai dengan ketepat waktuan. Sebaiknya perpaduan antar itu yang lebih saya sukai. Nah, agar kita mendapat sedikit pencerahan gitu, saya akan menampilkan beberapa tugas yang saya pikir cukup baik dari angkatan tahun lalu. Oke, saya izin share screen kalau begitu. Masih loading. Ini sudah tampil atau belum? Belum, Bu. Belum, ya masih loading. Recording stopped.
Recording in progress. Recording stopped. Recording in progress. Alhamdulillah berhasil juga ini join. Mohon maaf betul ini jaringannya sedang kurang stabil. Semoga ini berhasil ya. Saya share screen-nya. Iya, iya. Ya, sudah tampil ya. Oke. Bisa bisa terlihat semuanya jelas? Jelas, Bu. Ya. Coba perhatikan di sini. Tebak kira-kira permasalahan yang dia angkat tentang apa? Pasti sudah tahu ya ini. Tentang lingkungan. Tepatnya permasalahan mengenai sampah. Kita lihat apa saja yang dia bahas. Pertama, ya ada sedikit basa-basi di sini. Pendahuluan sedikit, kemudian dia uraikan
kira-kira akibat dari permasalahan sampah itu berpengaruh kemana saja ya, ke aspek mana saja. Ternyata yang dia pikir ada aspek ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan psikologis. Kemudian dia deskripsikan sedikit. Lanjut, dari akibat, dia berpikir untuk kira-kira sebabnya apa ya yang mengakibatkan terganggunya aspek-aspek ini. Sebetulnya menurut saya ini yang lebih baik harus berurutan alur berpikirnya dari permasalahannya apa, kemudian dijabarkan sedikit, kemudian ke penyebabnya apa. Setelah membahas penyebab, kita baru ke akibat yang meliputi berbagai macam aspek. Nah, kemudian dijabarkan mungkin disertai contoh-contoh kasusnya seperti apa dari bidang ekonomi, kesehatan, dan sebagainya. Nah, barulah kita berpikir untuk mengatasi permasalahannya seperti apa. Nah, ada beberapa poin di sini. Kemudian, dari permasalahan yang dia uraikan, pilih salah satu yang dia pikir dia mampu untuk mensolusikannya. Yaitu nih ya, di poin ketiga, inovasi kreatif yang mengajak warga untuk membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira dia berpikir poin ketiga bisa dia solusikan sebagai desainer dengan kemampuannya yang ada sekarang. Meskipun tidak sesuai dengan kemampuannya pun tidak apa-apa. Yang saya harapkan Anda bisa berpikir lebih kreatif. Oh, ini hanya gila-gilaan ide. Tuh. Bukan berpikir ini desain mimpi atau bukan. Yang saya kasih poin plus adalah kemampuan kalian untuk mengungkapkan pemikiran, kemudian kreativitas, baik itu dalam mengutarakan pendapat, menyampaikan pendapat yang sesuai dengan dalil-dalil yang dia ketahui, kemudian kemampuan untuk membaca lingkungan, permasalahan di sekitar kehidupan sehari-hari, kemudian coba berpikir untuk mensolusikannya secara kreatif, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Entah itu masih secara desain umum ya, secara umum gitu, baik itu desain produk, ataupun mungkin dia mau berpikir ke arah desain grafis pun tidak apa-apa gitu. Nah, di sini kita lihat ada beberapa inovasi yang dia pikirkan. Ada tempat sampah musik, batu nisan, yang mungkin tulisannya itu ya yang lucu-lucu lah. Kemudian ada ATM sampah. Pasti dia itu memikirkan solusi terinspirasi dari literatur ataupun data-data visual yang dia temukan, baik itu dalam pencarian di internet ya, dari berbagai macam sumber ataupun negara gitu. Misalkan kita cari di Jepang gimana sih cara mengatasinya, kemudian di daerah mana gitu ada yang mengatasi seperti ini dan itu cukup efektif menurut dia. Kemudian ya dia uraikan saja gitu. Nah, pasti dari 3 inovasi yang dia sampaikan di sini nanti akan dibuatlah satu karya untuk diuraikan dalam tugas-tugas setelahnya. Nah, mari kita lihat contoh lainnya. Mungkin saya langsung memberi ke contoh ini saja. Nah, ini adalah output yang saya harapkan dari tugas pekan kemarin ya, pertemuan ke-6. Nah, ini ada sketsa karya atau produk di sini. Ini Willia ingin membuat semacam tempat gitu untuk mengorganisir sesuatu. Ini di outdoor kalau tidak salah. Nah, kita lihat esainya di sini. Strukturnya ya, ada pendahuluan, kemudian pembahasan, dan ditutup dengan kesimpulan. Nah, kesimpulan ini dia lengkapi dengan saran sini. Dan tentu saja yang terakhir harus ada daftar pustaka. Seperti itu. Ya. Ini contoh yang baik sekali.
Kalau tidak salah ini mengenai COVID permasalahannya, Wilya. Kemudian satu lagi saya tampilkan. Ini Alma. Ya. Dia sudah memikirkan judul yang clickbait untuk tugas UTS-nya. Judulnya itu nanti akan apa kabarnya new normal. Nah, kita lihat struktur esainya. Di sini ada pendahuluan. Kemudian permasalahannya. Tentu di sini dijabarkan perilaku masyarakat di era new normal pada saat itu seperti apa. Kemudian kita lihat di sini ada bagian analisis sosiologi desain sebetulnya ini. Nah, dia sudah menjabarkan esainya dalam bentuk visual seperti ini. Dia mengerjakannya terpisah tugasnya. Nah, ini kerangka pemikirannya dia tampilkan lagi di sini untuk memperjelas esainya. Kemudian, nah, di sini dia niat banget nih, dia membuat beberapa desain A, B, C. Dan masing-masing desainnya itu dia uraikan maksudnya apa, ada konsep karyanya. Nah, tentu ditutup dengan kesimpulan dan saran. Ya, seperti itu kira-kira contoh terbaik. Oh, ini juga ada. Satu lagi deh. Yuliani. Oh, ini ada data-data visualnya yang dia kumpulkan dari internet. Kemudian, nah ini produk yang dia ingin buat. Kalau tidak salah ini tentang penyandang cacat, temanya itu dia. Tepatnya yang apa ini? Yang tidak bisa melihat, ya. Nah, seperti ini desain alatnya untuk menuntun para penyandang disabilitas yang tidak bisa melihat. Nah, dia jabarkan di sini fungsi-fungsinya apa saja, nih tombol-tombol ini, kemudian dilengkapi dengan panel surya dan sebagainya, dia sudah berpikir sampai situ, kemudian dia tutup tentu saja dengan cara penggunaannya. Jadi ya kita berpikir secara liar dan kreatif meskipun solusi yang kita tawarkan saat ini mungkin belum bisa kita wujudkan dengan kemampuan kita yang sekarang gitu. Apalagi kita ini ada di jurusan DKV yang kebanyakan akan menggarap desain grafis ke depannya, tapi tidak masalah karena ini yang dituju adalah kreativitas dan bagaimana desainer itu punya daya kreativitas dalam berpikir. Nah, oleh karena itu tugas-tugas ini sangat sesuai dengan PKM yang pekan kemarin saya utarakan gitu. Ini cocok sekali. Tuh, gagasan futuristik tertulis. Ya. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau disampaikan, ditanyakan, ditanggapi? Silakan. Bu, saya mau nanya. Ya, silakan. Kan tadi bilangnya boleh revisi ya? Ya, boleh. Kalau saya revisi topiknya juga gitu boleh? Boleh, boleh. Pokoknya sebelum UTS, silakan jika kalian mau merevisi karya atau tugasnya, masih saya terima. Nanti kumpulin ke Google Classroom lagi? Ya, di Google Classroom saja. Kalau misalkan yang terkendala, oh ya. Ya, kan dikumpulinnya ke Google Classroom yang mana ya, Bu? Yang pertemuan berapa? Yang itu saja. Misalkan tugas keempat yang mau direvisi, berarti di situ lagi aja. Kan bisa kan ditarik, kemudian di-submit kembali. Seperti itu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, untuk yang tidak bisa mengakses Google Classroom, sepertinya alangkah lebih baik jika per kelas itu membuat Google Drive link Google Drive per kelas untuk mata kuliah sosiologi desain yang nantinya
akan disisipkan di deskripsi WA group. Jadi misalkan kalau kalian yang biasanya mengumpulkan di spot karena deadline-nya sudah terlampaui, tidak bisa dikumpulkan kembali gitu. Nah, biar tidak berantakan dikirim satu-satu ke email dan sebagainya, khawatir tertumpuk gitu kan di kotak masuk saya. Jadi sebaiknya ketua kelas mengordinir dibuat Google Drive khusus sosiologi desain yang diletakkan di deskripsi WA group. Nanti langsung masukkan saja di situ, tapi tolong deskripsi tugasnya harus yang jelas. Misalkan tugas 4, nah gitu dikasih keterangan. Buat folder seperti itu. Nanti di folder tugas 4 yang mau mengumpulkan tentu saja harus ditulis nama lengkapnya, NIM-nya, dan ulangi lagi itu tugas apa gitu ya. Seperti itu. Oke, sudah jelas sampai di sini? Atau butuh inspirasi lagi? Ibu mau ini Bu mau kayak mau nanya lagi sih. Ya, boleh. Berarti kalau misalnya kita mau ngerevisi itu si bentuk mind map-nya itu kita penjelasan masalah, terus nanti di bawahnya dikasih solusi kayak beberapa poin solusi. Nah, nanti yang di tugas berikutnya itu kita jabarin di dalam bentuk esainya itu Bu tentang Betul. masalah yang di mind map itu. Ya. Yang saya tampilkan kan contoh ideal. Ya seharusnya, sebaiknya yang saya harapkan memang yang seperti ini bentuk tugasnya, hasilnya, outputnya gitu. Kalaupun kalian tidak bisa berpikir sedetail ini pun tidak masalah, asal kalian sudah mengeluarkan kemampuan terbaik kalian. Kan ketahuan tuh mana yang ngerjain asal-asalan sama yang seadanya gitu ya, atau yang ya deadliners lah kalian. Itu saya tahu bisa membacanya ya, kesungguhan kalian. Jadi tolong kerjakan tugasnya sebaik mungkin, dan tentu saja output dari tugas ini kelak akan ya mungkin bisa memberi inspirasi untuk topik skripsi kalian nanti, ataupun jika kedepannya tertarik untuk mengikuti perlombaan esai ataupun PKM baik di UPI ataupun di luar UPI gitu, karena kakak tingkat kalian setelah mengikuti sosiologi desain ini ada yang tertarik untuk mengikuti lomba esai gitu. Contohnya Prima dan ya beberapa orang lagi. Seperti itu. Ada lagi yang mau didiskusikan? Sudah jelas? Ya. Kalau sudah jelas semuanya, boleh untuk kelompok 3 dipersiapkan presentasinya. Dan jika sudah siap, saya serahkan forum ini kepada moderator yang bertugas. Coba cek sound dulu, kelompok 3 ada? Ada Bu, hadir, ya. Bu. Siap. Hadir. Silakan. Bentar, Bu. Baik Bu, kelompok 3 sudah siap. Ya boleh, silakan moderator. Diambil alih.
Izin mengambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Naufaldi Al-Haq dengan NIM 2100101 selaku moderator pada presentasi kali ini. Presentasi kali ini akan dibawakan oleh kelompok 3 dengan topik judul Desain dan Perilaku Sosial, Sociology Design. Boleh moderator? Slide selanjutnya. Dari kelompok 3 ada anggota Erika Rasma Dewi, Dafara Deja Kasha, Syam Syabil, Naufal Haq, dan Rastafarian. Untuk presentasi kali ini saya serahkan kepada kelompok 3, kepada pembicara pertama, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syam Syabil akan membacakan yang bagian pertama. Perilaku masyarakat yang tidak terlepas dari kondisi desain, tata ruang, dan arsitektur, karena arsitektur merupakan wujud nilai yang paling teraga dalam mempresentasikan jejak zamannya. Wujud pembangunan fisik berkaitan dengan kebijakan pemerintahan, pembangunan, ragawi, penyedia pasaran, penata, wilayah, keamanan kota, struktur, prasarana, struktur pemukiman sejalan dengan pembangunan unsur-unsur di dalamnya. Kajian sosiologi desain dengan fenomena tersebut dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, kajian berkaitan dengan kebijakan perkotaan dan pemukiman. Kedua, dengan perilaku masyarakat menjadi sumber utama. Boleh next. Pertama, perilaku sosial masyarakat perkotaan. Next. Persoalan kompleks setiap kota besar di dunia adalah berkembangnya perilaku sosial bertentangan dengan norma-norma kewajaran. Semakin makmur negara, semakin taat hukum masyarakatnya. Perilakunya memiliki ketertiban sejalan dengan cita-cita. Faktanya, kondisi negara beragam. Kota modern dibangun bukan semakin tertib, tapi mengundang kaum urban hijrah besar-besaran ke kota besar, sehingga meningkatkan angka kriminalitas karena masyarakat semakin terasingkan dengan ruang kota besar yang serba sistematis. Setiap kota di dunia memiliki masalah. Tingkat permasalahan menjadi ukuran keberhasilan program pembangunan perkotaan. Masalah kunci kota besar. Yang pertama, makro perkotaan dengan sistem pengelolaannya. Kedua, permasalahan hingga akhir abad 20. Permasalahan detail menyangkut perilaku warganya dalam memelihara dan berkegiatan dalam kota. Kota sebagai permasalahan sosial kompleks terutama di Indonesia karena jumlah penduduk beragam dan kepadatan kota yang tidak terkendali. Contoh, kota besar dengan sejumlah permasalahan yang kompleks adalah kota Jakarta dan Bandung. Dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Dengan adanya pertumbuhan kota besar, ini menjadi suatu masalah yang harus diagendakan pemerintah, seperti adanya ketersediaan air bersih, energi listrik, sanitasi, pembuangan sampah. Hal ini juga diikuti dengan adanya pertambahan penduduk dan urbanisasi, sehingga hal ini menjadi salah satu masalah yang kompleks dalam program pengembangan tata ruang kota di Indonesia secara keseluruhan. Pertumbuhan kota baru yang modern sebagai implikasi pemukiman yang semakin besar ini didasarkan pada pendekatan keilmuan tata kota planologi seperti Jabodetabek, Bumi Serpong Damai, reklamasi pantai utara Jawa, kota-kota di Pulau Batam, Jongol, dan berbagai kota satelit. Next.
Pengembangan kota baru di Indonesia secara umum dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu berfungsi sebagai kedudukan pemerintah atau provinsi, contohnya Palangkaraya yaitu Kalimantan Tengah, lalu Banjarbaru yaitu Kalimantan Selatan. Yang kedua yaitu berfungsi sebagai kota kabupaten, contohnya Bale Endah Kabupaten Bandung, lalu Gresik yaitu Kabupaten Surabaya. Yang ketiga yaitu berfungsi sebagai pertumbuhan industri dan penggalian bahan alam, contohnya Cilegon, Tembagapura, Sorowaka, Asahan, Bontang. Next. Berdasarkan letak geografis, beberapa kota baru di Indonesia memiliki ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, kota baru tumbuh dari kota induk yang meluas dengan skala yang besar ke wilayah pinggiran berbatasan dengan kota induk. Yang kedua, yaitu kota baru bertumbuhan sebagai kota satelit terbentuk dari peruntukan tempat tinggal terpisah dari kota induk, tetapi secara fungsionalnya tergantung pada kota induk. Contohnya seperti Kebayoran Baru 1950, Bale Endah 1976. Yang ketiga yaitu kota mandiri. Kota mandiri ini dalam memenuhi kebutuhan dan kegiatan usaha penduduknya terbentuk dari kota perusahaan, pertambangan, administrasi, pemerintahan, dan ibu kota provinsi. Contohnya seperti Bandung Raya dan Jabodetabek. Lalu yang terakhir yaitu kota baru karena berkegiatan yang spesifik seperti pariwisata, instalasi militer, dan pusat rekreasi, yaitu contohnya seperti Cilegon dan Lok Sumawe. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rosa. Landasan hukum dalam tata ruang dan perkotaan di Indonesia. Surat keputusan bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum nomor 503 KTPS 1985 tentang tugas dan tanggung jawab perencanaan kota dan diperkuat keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 640 KTPS 1986 tentang perencanaan rencana umum tata ruang kota. Next. Kemudian ada perilaku khas atau stereotip yang terjadi di berbagai kota di Indonesia. Yang pertama, perwajahan kota yang tidak tertib. Hampir di berbagai kota besar dan kecil di Indonesia berhadapan dengan permasalahan yang sama, yaitu terjadinya unjuk visual yang membuat kota seperti tong sampah. Yang segala ada bangunan di pinggir jalan dipenuhi oleh iklan-iklan produk dengan bentuk yang acak, mulai dari papan tokoh, spanduk, dan tayangan-tayangan visual verbal lainnya. Yang kedua, ruwetnya sistem informasi. Hal ini karena unsur keruwetan visual yang dijumpai di berbagai kota, seperti kurangnya papan informasi dan tanda-tanda penunjuk arah sehingga menyebabkan para wisatawan dan pendatang baru kesulitan mencari alamat yang dituju. Hal ini dikarenakan tidak direncanakan secara sistematis dan komunikatif. Kemudian ada kemacetan permanen. Dan keempat ada kota yang kotor. Hal ini karena jumlah penduduk yang terlalu padat, dengan strata dan kegiatan sosial yang beraneka menciptakan kota menjadi panik. Demikian pula dengan kaki lima pertokoan sporadis, papan toko yang berteriak, bahu jalan yang tak beraturan, kabel listrik dan telepon yang semraut, serta sampah yang bertebaran membangun citra kota menjadi kumuh serta berkesan tak terawat. Yang kelima ada pamer kemewahan. Terdapat tradisi baru para super kaya di Indonesia untuk memiliki kendaraan mewah lebih dari 3 buah dengan rumah mewah di berbagai kota. Meskipun masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda, namun di tengah masyarakat yang berada dalam kondisi amat memprihatinkan. Hal itu merupakan pemicu tumbuhnya rasa kebencian yang mendalam, terutama jika dilakukan oleh para pejabat negara atau
anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang seharusnya menjadi teladan. Yang keenam, ada masyarakat miskin yang tidak terkendali. Akibat lemahnya sektor hukum, tiadanya dinas sosial dan lembaga pengawasan kota yang efektif, memunculkan kebiasaan tak tertib pedagang kaki lima, asongan, pengemis, pengamen, dan lain-lain. Sehingga kota seolah menjadi satu wilayah tak bertuan. Penguasaannya tergantung kepada uang dan kekuasaan. Kondisi itulah yang membangun masyarakat tersisih semakin membesar, tidak saja mereka yang berekonomi lemah, para penganggur, tapi juga mereka yang berekonomi kuat dan berkeinginan untuk menertibkan diri. Yang ketujuh, ada mentalitas ugal-ugalan. Kegetiran menghadapi hidup yang tak menentu di berbagai kota di Indonesia menyebabkan masyarakat mudah menderita depresi dan frustasi sosial. Perilaku pengemudi bis truk gandengan, angkutan kota, dan angkutan tak bermesin yang menjadi raja jalanan. Yang kedelapan, ada pekerjaan tumpang tindih. Kebiasaan pemerintah daerah untuk menunda perbaikan jalan, gorong-gorong saluran air, tumbuhan tindih pekerjaan, perbaikan lampu lalu lintas, dan juga kurangnya pemeliharaan pohon telah menjadi suatu hal yang lumrah. Dalam perencanaan yang telah konseptual, pekerjaan yang tumpang tindih itu termasuk juga wewenang setiap instansi dan jadwal pekerjaan. Fenomena ini telah menjadi wacana pembangunan hampir di seluruh kota di Indonesia, termasuk kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan desain dan perencanaan pembangunan. Kondisi tersebut mempengaruhi pula perilaku sosial dalam menjalankan pelaksanaan desain di lapangan serta kualitas pekerjaan yang dihasilkan. Yang kesembilan, warga merasa tidak memiliki. Perilaku warga yang merasa tak memiliki kota dengan jalan membuang sampah sembarangan, merusak fasilitas umum, ataupun peduli terhadap kerusakan kota. Kondisi tersebut terjadi karena banyak warga kota luar daerah dan tidak juga konsistennya penegakan ketertiban di berbagai tempat oleh aparat Pemda sendiri, sehingga menumbuhkan apatisme sosial dan ketidakpedulian sosial. Hal itu memicu setiap warga menjadi amat sensitif dan amat reaktif terhadap pergesekan sosial. Next. Yang poin kedua, ada pembangunan sarana hunian. Next. Pembangunan sarana di Indonesia dikategorikan menjadi 3 kelompok. Sarana hunian yang dibangun pemerintah, sarana hunian yang dibangun atas swadaya masyarakat, dan bangunan yang didirikan oleh investor asing atau bantuan luar negeri. Secara umum, ekspresi sosial masyarakat dalam bidang perumahan ini adalah bentuk rumah yang bersahaja, terbuat dari bilik atau papan, dan banyak pula perumahan yang dibangun semi permanen. Masa peralihan dari pemerintahan Orde Lama ke pemerintahan Orde Baru, kebutuhan pemukiman menjadi prioritas utama yang harus dijalankan oleh pemerintah. Hal itu dikarenakan jumlah pertumbuhan penduduk perkotaan meningkat dengan pesat, terutama para pasangan muda yang mulai mapan dalam pekerjaannya. Oke, berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Garis-garis besar rencana pembangunan 5 tahun dari 1956 sampai 1961 yang disusun oleh Biro Perancang Negara. Akibat munculnya pembagian program pembangunan rumah tipe kecil dari T120 sampai T90, T5, perumahan ini pada awalnya dibangun oleh Perumnas. Tetapi kemudian banyak perusahaan swasta terlibat proses pembangunannya. Perusahaan swasta dalam bidang perumahan. Ini berkembang dengan pesat, yang kemudian dikenal sebagai industri dengan pembangunan rumah yang lebih nyaman dan berkualitas baik.
Kondisi semacam itulah yang kemudian menciptakan rusaknya harga tanah dan banyak tanah pertanian produktif dijual. Pada periode tahun 80-an, di luar dugaan peminat perumahan melonjak sebagai bukti adanya peningkatan pendapatan dan peningkatan selera terhadap hunian yang nyaman. Hal itu merupakan lahan emas bagi pengusaha pembangun rumah. Pada tahun 70 sampai 80-an, dunia arsitektur dinilai berada di simpang jalan antara tuntunan gaya hidup mereka yang berhasil di bidang ekonomi, mereka yang meningkat pendapatannya akibat dampak positif oil boom dengan idealisme para arsitek yang mencari jati diri keindonesiaan. Penggunaan rangka besi dalam dunia arsitektur di Indonesia, masyarakat mulai menerapkan temuan teknis itu dalam pembangunan rumah-rumah dengan gaya arsitektur kolom beton. Kemudian diikuti oleh budaya konstruksi beton dalam pembangunan rumah yang lebih kecil. Cita rasa estetika yang muncul merupakan kolase dari macam-macam unsur budaya yang belum berpadu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku sosial masyarakat. Perkembangan arsitektur hunian di kota-kota besar Indonesia terbagi atas 3 paradigma yang berbeda, yaitu 1. Arsitektur perkotaan yang ditandai oleh tumbuhnya gedung-gedung perkantoran pencakar langit, supermall, dan pusat bisnis. Kedua, arsitektur perumahan baru, baik berupa BTN, rumah-rumah mewah, ruko, maupun villa. Dan yang ketiga, yaitu arsitektur masyarakat yang kurang mampu berupa bedeng-bedeng, gubuk, rumah papan, dan rumah tak beraturan. Oh, bentar, ini ketutup. Nah, Udah belum Bang? Kelihatan nggak? bentar. Nah, tadi ketutupan. Permasalahan kondisi arsitektural yang ada di kota-kota Indonesia pada umumnya. 1. Tumbuh secara organik dengan bentuk yang tak beraturan. 2. Atau B, setiap individu dapat membangun rumah sekehendak hati dengan gaya dan luas yang bebas. C. Izin bangunan diberikan secara tidak konsisten dan tanpa pengawasan lapangan. D. Bentuk pertokoan hampir tenggelam dalam iklan dan perang verbal. Bentuk pagar hunian amatlah bebas, bahkan cenderung menutupi bangunan. F. Di berbagai kota tampak terjadi bauran antara perumahan mewah dan kumuh. G. Kurang diperhatikannya aspek sanitasi dan pembuangan sampah. H. Tidak terdapat kebiasaan menanam pohon sebagai bagian penghijauan perkotaan. I. Tumbuhnya para pedagang kaki lima di berbagai ruas jalan dan kompleks hunian. J. Simpang siurnya kabel listrik dan telepon di antara atap-atap rumah dan tampak tak tertata dengan baik. A. Berkembangnya penggunaan portal dan polisi tidur di berbagai hunian tanpa memperhatikan pemakai jalan. I. Tak tertibnya ketinggian bangunan di berbagai ruas jalan utama. M. Terbatasnya lahan parkir secara pribadi maupun umum sehingga banyak kendaraan parkir di badan-badan jalan secara tak tertib. Dan terakhir, kacaunya sistem informasi jalan dan penomoran rumah. Nah, permasalahan-permasalahan tersebut bisa kita lihat di sekitar kita atau di kota-kota besar. Permasalahan tersebut merupakan permasalahan arsitektur yang ada di Indonesia dan sulit gitu untuk diatasinya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand. Terima kasih. Baik, pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Dona. Kepada Dona, dipersilakan.
Dona, apakah sudah bersuara atau belum? Baik, karena Dona ada masalah dalam mic-nya, selanjutnya kepada Siti. Kepada Siti dipersilakan. Ya, saya, apakah terdengar suaranya? Apakah terdengar? Apakah terdengar? Patah-patah. Oke, bentar. Tes, apakah sekarang sudah jelas? Sudah. Oke, jadi kan dengan padatnya penduduk pada kota besar ini kan menyebabkan banyak permasalahan. Nah, sekarang kan rencananya apa ya? Ibu kota tuh mau dipindahin dengan jarak yang sudah padat seperti itu. Apakah menurut kalian bakal efektif dengan memindahkan ibu kota? Apakah malah akan menjadi pertambahan apa ya? Kayak memindahkan masalah ke tempat lain gitu loh. Jadi kan masalahnya sekarang di Jakarta nih. Nah, kalau ibu kotanya sudah pindah tempat lain, apakah akan menambah masalah di kota itu atau akan menjadi sebuah solusi gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih Siti Nurhaliza. Kelompok 3, apakah sudah dicatat terlebih dahulu pertanyaannya? Untuk pertanyaan kami tampung terlebih dahulu ya. Baik, selanjutnya kepada Aldi Afriansa dipersilakan. Baik, terima kasih atas saya izin bertanya. Tadi di slide terakhir itu kan ada masalah yang ada di kota-kota Indonesia umumnya. Nah, kalian juga sudah menjelaskan kalau itu solusinya itu sangat sulit gitu. Lalu saya notice itu ada di yang terbatasnya lahan parkir baik secara pribadi maupun umum sehingga banyak kendaraan parkir di badan-badan jalan secara tertib. Nah, namun tapi apakah menurut kalian ada gitu solusi untuk itu? Terima kasih. Untuk Aldi, untuk solusinya itu yang parkirnya atau saja? Yang parkirnya aja. Oke. Terima kasih Aldi. Selanjutnya kepada Saddam Sultanuddin dipersilahkan. Baik, saya izin bertanya. Tadi kan disebutkan bahwa di kota-kota besar di Indonesia itu ada yang namanya perkembangan arsitektur hunian. Katanya apakah perkembangan arsitektur tersebut juga diikuti perkembangan desain interiornya? Kalau misalkan ada, bisa tolong kasih contoh? Nggak? Terima kasih. Maaf, boleh diulang pertanyaannya? Tadi kurang jelas. Apakah perkembangan arsitektur yang ada di Indonesia itu juga diikuti dengan perkembangan desain interior? Bisa tolong kasih contoh atau tidak? Baik, terima kasih Sadap. Selanjutnya Rafa Salma
yang sudah boleh resiennya boleh diturunin biar tidak pusing. Baik, izin bertanya. Pertumbuhan kota besar kan sekarang menjadi masalah bagi pemerintah ya. Menurut kalian bagaimana sih pertumbuhan kota baru yang lebih modern dan tentunya lebih baik sesuai dengan planologi atau tata kelola kota? Terima kasih. Baik, terima kasih Rafa. Selanjutnya Zahra Setia Aurora, waktu dan tempat kita silakan. Izin bertanya, kan tadi dijelasin soal kayak permasalahan dari pembangunan polisi tidur yang di permukiman masyarakat yang nggak beraturan gitu. Nah, kan itu berarti salah satu bentuk dari masyarakat yang merasa daerah mereka itu yang kurang aman gitu. Maksudnya tuh dimaksudkan pembangunan kayak polisi tidur kayak gitu pasti buat biar laju kendaraan yang melewat itu nggak terlalu cepat gitu. Nah, apakah pemerintah pernah memberikan solusi tentang intinya kayak menjamin keamanan masyarakat gitu dengan supaya masyarakat nggak membangun polisi tidur di pemukiman mereka gitu. Solusinya gitu dari pemerintah buat meyakinkan masyarakat gitu. Itu gak apa sih nangkep gak pertanyaannya? Kalau saya tangkap sih jadi solusi gitu terkait dengan bangunan polisi tidur gitu. Solusi lain atau selain polisi tidur apakah ada solusi lain gitu? Iya, itulah pokoknya. Ya. Oke, mari kita. Oke, terima kasih Zahra Setia Aurora. Selanjutnya Bahra Dewa. Saya izin bertanya. Kan tadi Madonna tadi kalau baca juga ada diangkat urbanisasi. Nah, urbanisasi itu terus aku mikir bahwa kan dengan banyaknya urbanisasi gitu, jadi di kota tuh banyak daerah kumuh atau mungkin istilahnya slums area gitu. Nah, terus kan pemerintah beberapa kali kadang melakukan penggusuran lah atau relokasi atau apapun lah sebutannya. Nah, menurut kalian itu sebuah langkah yang bagus atau enggak gitu, karena di sisi lain kan katanya itu melanggar hak gitu, tapi di sisi lain juga itu mengurangi estetika kota gitu. Jadi menurut kalian itu ada bagus atau enggak, dan mungkin kalau kalian ada solusi lain bisa disebutkan juga gitu. Terima kasih. Baik, untuk tadi pertanyaan Badra perlu diulangi, apakah bagus atau tidak urbanisasi, dan bila ada solusi boleh diberikan solusinya. Apakah seperti itu? Aku pengen di poin penggusurannya sih yang lebih detail. Apakah tidak jadi solusi selain penggusuran gitu? Jadi penggusurannya menurut kalian benar atau tidak gitu loh. Nah, mungkin kalau kalian ada kepikiran solusi selain penggusuran gitu, bisa dijelasin. Kalau nggak ada ya juga nggak apa-apa gitu sih. Oke, terima kasih Badra. Selanjutnya Rajita Sasabila. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, ini mengenai yang fasilitas parkir tadi gitu bahas juga. Nah, jadi kan untuk sekarang ini banyak juga kendaraan itu yang dipakai untuk online ya, entah itu Gojek atau GoFood kayak gitu-gitu. Nah, menurut kalian
fasilitas parkiran itu perlu dibedakan atau tidak? Karena kan bagaimanapun kan Gojek ataupun GoFood itu kan banyak kita temuin tuh ada di pinggir-pinggir jalan. Entah mereka panas-panasan gitu kan untuk ya parkir gitu. Nah, cuman di sisi lain Gojek, GoFood itu kan banyak. Kalau misalnya mereka digabungkan sama tamu-tamu misalnya di mall gitu, di parkiran mall digabungin. Nah, itu kan bisa saja jadi hektik banget gitu tempat parkirnya. Menurut kalian itu perlu dibedakan atau enggak? Nah, kalau dibedakan pun itu bakal memakan lebih banyak tempat lagi atau gimana gitu. Jadi kayak menurut kalian solusi yang terbaiknya itu gimana? Izin mengulangi untuk Rajita, berarti untuk pertanyaannya apakah parkir untuk ojek online dan Shopee Food itu dibedakan atau tidak untuk mengurangi parkirian gitu? Ya, perlu dibedakan atau tidak? Dan kalau dibedakan pun apa nggak makan tempat juga gitu kan? Kadang kan harus lebih luas lagi gitu pasti dibuatnya tempat parkiran gitu. Ya, terima kasih. Baik, makasih Rajita. Selanjutnya Rian Dewi Rohiman. Ya, terima kasih moderator. Pertanyaan saya masih berhubungan sama pertanyaannya Badra soal penggusuran. Jadi kan pemerintah sering melakukan penggusuran kepada daerah-daerah kumuh yang milik pemerintah gitu atau bukan milik penduduknya gitu atau enggak merelokasi kayak tempat-tempat jualan pedagang kaki lima. Nah, tapi kayak kebanyakan masyarakat yang digusur itu gak terima gitu, padahal kan lahannya itu bukan milik mereka tapi mereka mempunyai rasa memiliki gitu padahal bukan milik mereka. Nah, terus kalau misalkan direlokasi juga gitu ke tempat yang lebih bagus kan malah lebih bagus gitu, tapi mereka gak mau gitu. Apakah hal tersebut berkaitan dengan kondisi negara kita yang masih berkembang atau karena rendahnya tingkat pendidikan juga literasi masyarakat kita? Lalu apakah ada solusinya buat kalian untuk menyadarkan masyarakat tentang hal tersebut gitu? Terima kasih. Boleh mengulangi gitu Rian, berarti untuk pertanyaannya bagaimanakah cara menanggulangi kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan tanah gitu yang sebenarnya bukan milik mereka? Apa benar seperti itu? Ya, seperti itu kurang lebih. Baik, terima kasih Rian. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Atau Saya yang ingin bertanya. Wah, kepada Ibu Aditya dipersilahkan. Tadi pertanyaan siapa yang terakhir? Yang soal kepemilikan tanah itu tuh Rian, Bu. Rian ya. Itu dalam menjawab bisa juga mengutip hadis. Coba cari hadis di mana orang-orang yang mengklaim tanah milik orang lain atau intinya yang bukan miliknya ya. Itu hukumannya akan seperti apa dari Tuhan. Itu ya insight dari saya, silakan dicari. Ya kita masukkan lah ya konten-konten berbau agamis, jadi nggak sekuler banget kalau kita belajar. Jadi kita itu tidak melakukan dikotomi ilmu yang memisahkan betul-betul antara ilmu agama dengan ilmu duniawi. Jangan seperti itu harapannya. Oke, pertanyaan saya, sebetulnya saya sudah ada 3 pertanyaan, tapi karena ini banyak sekali yang bertanya, jadi saya korting deh hanya 1 saja. Jadi di buku itu dibahas mengenai permasalahan hutan visual di perkotaan. Tapi saya kurang setuju dengan istilah hutan visual karena kalau kita mendengar kata hutan itu identik dengan suasana hijau, segar dan pokoknya indah dipandang mata. Meskipun mungkin ya hutan di sini dalam buku sosiologi desain itu mengacu kepada lebatnya billboard atau apapun ya bentuk iklan yang bertebaran di jalan-jalan di perkotaan, seperti itu maksudnya. Tapi di sini saya akan menggunakan istilah sampah visual gitu ya di perkotaan. Jadi
menurut kelompok kalian nih, bagaimana solusi yang bisa diajukan oleh kalian sebagai mahasiswa DKV menanggapi permasalahan sampah visual yang terjadi di perkotaan, terutama di kota-kota besar metropolitan? Seperti itu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Aditya. Untuk semua pertanyaan sudah diajukan. Kami dari kelompok 3 izin berdiskusi terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih. Baik, di sini saya selaku anggota kelompok 3 izin menjawab pertanyaan dari Siti Nurhaliza. Untuk pertanyaannya yaitu efektif atau tidak pemindahan ibu kota? Apakah seperti itu? Iya, benar. Baik, ini menurut pandangan saya. Menurut saya efektif atau tidak itu bagaimana kita melihatnya gitu. Efektif atau tidaknya seperti kita tahu kan wilayah Indonesia itu luas ya. Masih banyak pulau-pulau atau daerah-daerah yang kosong. Nah, pemerintah itu bermaksud untuk memindahkan ibu kota itu agar di Jakarta itu tidak terlalu kumuh dan memanfaatkan daerah atau tempat yang masih kosong agar lebih apa ya, tergunakan gitu, agar lebih berguna. Nah, di sisi lain, mengapa tidak efektif itu? Karena pertama sering diabaikannya AMDAL atau analisis dampak lingkungan gitu. Nah, dari pembangunan itu biasanya itu banyak lingkungannya yang terganggu gitu karena kesalahan-kesalahan saat pembangunan gitu. Nah, itu kenapa orang-orang banyak yang tidak setuju. Lalu eh, suka atau ada beberapa segelintir orang yang memanfaatkan tentang pembangunan kota-kota baru tersebut gitu. Jadi banyak orang yang seujonnya itu nantinya ada korupsi gitu, seperti Hambalang misalnya kan, itu kan sebenarnya kan fasilitasnya tujuannya itu bagus, tapi ada segelintir orang yang malah memanfaatkan hal-hal tersebut gitu. Efektif atau tidaknya itu sebenarnya menurut saya sih efektif bila pembangunan itu dilaksanakan dengan baik dan dengan cara yang baik gitu, sehingga ibu kota yang dijadikannya itu yang jadinya itu bisa bagus gitu, seperti misalnya kayak Amerika gitu kan, ibu kotanya ada di Chicago, di mana sih Amerika? Washington DC gitu. Apa lupa. Terus yang Brazil kan kalau nggak salah itu pemindahan ibu kota. Terus Australia kan itu hasil dari pemindahan ibu kota. Kalau menurut saya sih seperti itu. Bagaimana Siti Nurhaliza? Baik, sudah cukup dipahami. Terima kasih atas penjelasan. Baik, terima kasih Siti dan mohon maaf bila tadi ada kekurangan. Nanti boleh tambahkan oleh Bu Aditya.
Baik, izin saya juga menjawab pertanyaan Badra ya. Untuk pertanyaan apakah penggusuran baik atau tidak? Kalau misalnya memiliki solusi, berikan solusinya. Menurut saya, untuk penggusuran itu kan biasanya terjadi di lahan-lahan yang sebenarnya sudah dilarang gitu untuk dibangun atau dibuat pemukiman gitu. Nah, tetapi masyarakat tersebut bandel gitu, tetap mau membangun pemukiman di daerah situ. Nah, biasanya setahu saya gitu, untuk penggusuran itu sebelumnya sudah ada pemberitahuan terlebih dahulu gitu. Misalnya ada pemberitahuan dulu bahwa tempat ini tidak boleh ditempati. Nah, tapi kan orang-orang yang tetap bandel tuh ya. Terus suka ada pemberitahuan itu lebih dahulu bahwa dalam waktu segini, dalam jangka waktu segini tempat tersebut harus dikosongkan gitu. Nah, tapi orang-orang itu tetap bandel gitu, tidak mau pindah. Malah nanti berlanjut ke yang pertanyaan Rian gitu. Nah, untuk penggusuran itu biasanya menjadi solusi terakhir gitu dalam membereskan gitu wilayah tersebut. Kenapa? Karena pasti ada beberapa alasan kenapa hal itu harus dilakukan, harus digusturkan. Misalnya untuk pembangunan fasilitas baru yang menunjang kegiatan masyarakat gitu. Nah, untuk penggusuran juga biasanya diberikan tempat lain gitu, seperti rusun-rusun gitu. Nah, tetapi balik lagi gitu, masyarakat tersebut tuh susah gitu untuk diberi pengertiannya meskipun sudah melalui jalan yang baik gitu. Nah, jadi penggusuran itu saya rasa menjadi jalan terakhir gitu untuk para untuk memindahkan para masyarakat tersebut. Untuk solusinya sendiri sih sebenarnya dari pemerintah atau dari aparat tersebut sudah melakukan hal-hal yang sudah mereka lakukan gitu agar tidak ada penggusuran, tetapi ya balik lagi gitu, si masyarakat itu yang sulit. Paling solusinya sih saat melakukan penggusuran setidaknya ada rasa manusiawi gitu untuk memindahkannya, jadi tidak brutal gitu langsung dihancurkan begitu saja gitu. Jadi kalau bisa mah dengan cara yang baik-baik gitu menggusurnya. Begitu sih Badra. Atau ada tambahan dari kelompok 3? Sepertinya tidak ada tambahan dari kelompok 3. Bagaimana Badra? Apakah sudah puas atau tidak? Sudah. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih Badra. Saya pengen nyobain jawab pertanyaan yang Aldi yang solusi tentang lahan parkir. Kalau untuk yang pribadi, solusinya buat orang yang pengen punya mobil atau kendaraan itu harus punya garasi dulu. Jadi nggak sembarangan parkir biasanya kalau di gang tuh atau komplek tuh si mobilnya tuh ngalangin jalan gitu. Jadi pas orang mau bolak-balik tuh malah jadi macet. Jadi untuk solusinya untuk pemerintah jadi buat peraturan buat orang yang mau beli mobil itu harus punya garasi yang cukup buat si mobilnya. Kalau untuk tempat umum harusnya si tempat wisata itu memang harus sudah menyediakan si lahan parkirnya dong. Jadi itu memang udah jadi satu kesatuan untuk kalau mau buat tempat wisata atau tempat yang buat dikunjungi itu memang harus cukup buat parkirannya. Begitu sih. Kalau udah menjawab atau ada tambahan dari kelompok 3 boleh. Ya sih, izin menambahkan untuk yang tadi Sabil benar. Jadi harusnya ada sebuah kebijakan gitu untuk apabila kita membeli suatu kendaraan gitu harus menyertakan dulu misalnya rumah atau tempat tinggal dan apakah memiliki garasi atau tidak gitu. Misalnya saat membeli rumah kita menyertakan rumah kita ukuran segini bahwa kita memiliki garasi, dan apabila kita memiliki garasi, nah baru dibolehin gitu sama showroomnya gitu sih menurut saya. Baik, sudah sangat jelas ya. Terima kasih banyak. Ya, itu juga berhubungan sama pertanyaannya Rajita ya, yang dibedakan atau enggak, kayaknya memang harus dibedakan, tapi setahu saya kok kalau untuk Gojek atau online lainnya gitu, kayaknya mereka parkir pun nggak akan lama gitu. Jadi kalau untuk dibedakan, kalau memang si
mall atau tempat wisatanya bisa untuk lahannya dibedain, tapi kalau untuk enggak sih kayaknya bisa juga karena mereka nggak parkir untuk yang waktu yang lama gitu. Terima kasih. Udah menjawab atau ada tambahan dari Razita sendiri ada tanggapan? Maaf, tadi agak putus-putus. Ya, dari mana tuh dari awal lagi ya? Jadi si pemilik mall atau si ini ya memang harus menyediakan tempat si garasinya, tempat untuk si Gojeknya. Kalau untuk ngomongin makan lahan atau enggak ya itu mah resiko karena pasti makan lahan. Jadi ya itu sih menurut saya. Makasih udah menjawab kok. Oke, baik. Di sini aku mau jawab pertanyaan dari Rian yang tentang hadis tentang kepemilikan tanah. Ini terdapat dalam hadis riwayat Muslim dengan artinya yaitu barang siapa yang mengambil satu jengkal tanah yang bukan haknya, ia akan dikalungi tanah sebesar 7 lapis bumi di akhirat, di hari kiamat. Gitu, Rian. Apakah menjawab? Saya mau menanggapi, kalau dari hadis tersebut menurut kelompok kalian, apakah orang-orang yang berjualan di pinggir jalan seperti pedagang kaki lima nih, yang kita tahu bahwa pinggir-pinggir jalan itu kan tanah milik pemerintah ya, ataupun di kota-kota besar kan sering ada tuh, atau di Gerlong lah ya, jangan jauh-jauh, banyak tukang-tukang di pinggir jalan yang suka jualan di dekat rumah atau ruko warga. Nah, apakah hal yang seperti ini masuk ke dalam pembahasan hadis tersebut? Izin menjawab yang pertanyaan tadi Ibu ya, apakah tadi gimana? Apakah pedagang-pedagang tersebut termasuk dari dalam hadis tersebut ya Bu? Nggak tahu, salah, kalau salah mohon maaf gitu. Saya mencoba menjawab aja menurut saya gitu. Kalau menurut saya sih terkait hadis tersebut, kalau dari pandangan saya sih tidak termasuk gitu. Kenapa? Karena yang saya pikir bahwa itu yang termasuk dalam hadis tersebut gimana orang tersebut menempati, tapi dia itu menempati dalam jangka waktu lama dan tidak mau gitu kalau digusur, tidak mau dipindahkan gitu, tapi secara paksa gitu. Meskipun secara paksa mereka tetap nggak mau, jadi kekeh gitu Bu. Nah, kalau misalnya yang pedagang kan biasanya dalam beberapa waktu gitu mereka suka pindah-pindah. Jadi menurut saya sih nggak apa-apa gitu Bu, kalau gitu. Terus kan apa ya? Udah sih bukannya segitu. Kalau di Gerlong kan pedagangnya suka nggak pindah-pindah tuh, dari zaman saya kuliah sampai sekarang juga masih ada tuh pedagangnya di situ.
Tukang lumpia basah. Skip. Mau menanggapi Nah, kalau boleh yang kayak gitu gimana kasusnya? mau menanggapi boleh nggak Bu? Ya, jadi menurut saya mah enggak, karena mereka nggak mengakui itu tanah mereka gitu Bu. Jadi cuman menempati aja, nggak mengakui itu punya mereka tanahnya gitu. Oke. Yang lain gimana pendapatnya? Izin menanggapi boleh nggak? Tapi saya bukan dari kelompok 3. Boleh, nggak apa-apa dong yang lain. Rian, ya silakan. Kalau saya sih yang di ruko ada pedagang yang ikut dagang di depan ruko mah itu tergantung boleh atau enggaknya itu tergantung dari si pemilik ruko gitu. Kalau pemilik ruko yang ngizinin terus si pedagangnya juga minta izin, ya menurut saya masih nggak apa-apa, kecuali kalau misalkan ada ruko nih tiba-tiba ada pedagang gak izin dulu, menurut saya nggak boleh sih kalau kayak gitu. Itu aja sih. Kalau dalam hal ini kembali lagi ke kasus penggusuran tanah, kan tanah yang digusur itu biasanya milik pemerintah ya, pemerintah yang akan melakukan penggusuran tanah. Nah, sedangkan kita sebagai masyarakat Indonesia yang harusnya juga memiliki tanah di Indonesia, tapi kan tanah di kita sudah dibagi-bagi oleh pemerintah dari zaman Hindia Belanda gitu kan, sudah dibagi-bagi kepemilikannya dan disisihkanlah tanah segelintir tanah-tanah untuk pemerintah yang dimiliki oleh pemerintah secara pribadi gitu, bukan pemilikan individu. Nah, kalau seperti itu, apakah orang-orang yang digusur tersebut termasuk ke hadis tersebut? Kan bukan miliknya tuh. Tanah tersebut tuh bukan miliknya, tapi kekeh pengen di situ. Atau bisa dijawab juga dengan pertimbangan pemerintahnya, dari sudut pandang pemerintah menanggapi hal itu. Posisikan diri kalian sebagai pemangku kebijakan. Kita main role player gitu aja ya. Role play. Ya, silakan. Utarakan pendapat kalian, tidak harus dari kelompok 3. Yang lain juga boleh menanggapi. Ya, silakan. Izin menjawab Bu. Kalau menurut saya sih, ya itu balik lagi ke pembagian tanah tersebut gitu Bu. Kan di awal juga tadi udah dijelaskan gitu, bahwa pemerintah itu sudah membuat bagian-bagian tanah, tapi ada pihak-pihak swasta yang memanfaatkan tanah-tanah tersebut gitu. Jadi tanah-tanah tersebut yang seharusnya sudah terstruktur malah digunakan oleh pihak-pihak swasta yang malah merugikan gitu Bu menurut saya. Jadi hal tersebut membuat para pedagang juga mau tidak mau malah berjualan di pinggir jalan gitu. Sedangkan misalnya di tempat ruko-ruko gitu tuh harga sewa-sewa tanahnya tuh mahal gitu Bu. Begitu sih Bu menurut saya. Kalau masuk ke hadisnya gimana ya Bu? Itu susah Bu, balik lagi ke diri sendiri sih Bu, terhadap kepemilikan dari diri sendiri gitu. Dari hatinya apakah dia memiliki tanah tersebut atau hanya menempati tanah tersebut gitu Bu. Ada lagi yang mau menanggapi? Saya mau menanggapi lagi Bu. Boleh, Rian. Soal yang di pinggir jalan pedagang tadi itu masuk hadis atau enggak? Kalau untuk saya sih masuk ya, soalnya kan pedagang yang di pinggir jalan milik pemerintah itu kan menimbulkan dampak negatif gitu, walaupun di samping menjalankan ekonomi tapi kayak menyebabkan kemacetan, terus polusi juga, jadi ada sisi mudorotnya juga. Jadi menurut saya masuk sih, apalagi kalau misalkan digusur tiba-tiba gak mau gitu, malah menimbulkan kericuhan. Menurut saya sih gitu. Oke, baik sekali Rian. Ada lagi? Ini panas juga nih, menanggapi satu pertanyaan aja. Nah, kalau diskusi itu seperti ini, dari satu permasalahan kecil gitu ya, yang terlihat remeh-remeh, tapi ternyata kalau diurai gitu dari berbagai sudut pandang, mau itu dari ekonomi, politik, agama, itu akan menjadi sesuatu yang luas dan pantas untuk dibicarakan, seremeh apapun itu gitu. Ya, saya kira cukup ya dari pertanyaan yang saya ajukan tadi. Kesimpulannya memang ya, saya juga tidak berhak untuk menyimpulkan secara agama dalam arti secara penuh ya, karena saya juga
tidak kompeten di bidangnya, yang kompeten mengeluarkan hadis atau dalil seperti itu, memang itu ranahnya ulama. Tapi di sini saya akan mencoba untuk membahas dari kacamata awam gitu ya. Menurut saya memang betul pendapat yang sudah diutarakan oleh teman-teman di sini. Yang pertama ya kembali lagi ke niat ya. Tentu saja kembali lagi ke niatan si yang menempati tanah tersebut, yang mencaplok tanah tersebut. Apakah memang ingin dimiliki, merasa dimiliki? Yang kedua, apakah si pemilik tanahnya itu mengizinkan? Itu ya. Terus yang ketiga dari sudut pandang pemerintah, memang sebetulnya kan pemerintah itu memiliki kewajiban untuk mensejahterakan masyarakatnya. Tapi dalam hal ini pemerintah pun sedang berusaha gitu kan. Nah, kita juga berarti misalkan saya sebagai pedagangnya juga harus berpikir gitu, tidak egois, mencoba tidak egois, mengerti solusi apa yang ditawarkan oleh pemerintah. Kalau solusinya itu sesuai, ya tentu saja saya juga harus patuh kepada pemerintah lah gitu ya. Toh itu juga demi kebaikan atau membawa kemafsadatan bagi kita-kita sebagai rakyat Indonesia. Ya seperti itu, intinya seperti itu. Baik sekali pendapat dari teman-teman di sini. Silakan boleh dilanjutkan ke pembahasan selanjutnya, ini pertanyaan-pertanyaan belum terjawab. Izin jawab pertanyaan Sadam dong, yang arsitektur sudah diikuti oleh perkembangan desain interiornya atau belum? Kalau belum berikan contohnya. Oke, izin jawab ya Bang. Kalau menurut saya sih, salah. Kalau menurut saya sih udah mengikuti perkembangannya ya. Contohnya ada kayak mini apartemen gini kan. Ini karena lahannya semakin sempit kan, jadi interiornya juga mengikuti gitu. Semakin lama kan lahan yang ada semakin sempit, jadi desain interiornya juga mengikuti lahan yang kecil semakin compact kayak gini Bang. Kayak jadi bertingkat gini nih. Ini salah satu contohnya Bang. Itu Bang. Kayak mini apartemen gitulah. Oke. Oke, udah jelas Bang. Oke, terima kasih. Itu aja sih. Ya. Ya, sedikit tambahan dari saya. Dava, tadi mengenai hal ini, pertanyaan yang barusan sebetulnya nanti akan sangat terjawab, harusnya akan sangat terjawab pada mata kuliah sejarah desain dan tinjauan desain. Jadi tolong nanti kalau ada pembahasan mengenai arsitektur, baik itu interior maupun eksterior, bahaslah secara mendalam ya. Ya, seperti itu saja tanggapan dari saya. Pokoknya itu semua akan terjawab nanti di sejarah desain, khususnya tinjauan desain. Kalau sejarah itu kan hanya sepintas kita membahasnya, tapi kalau tinjauan itu harus dalam. Bagaimana sebuah arsitektur itu bisa terbentuk, lalu arsitektur eksterior itu mengikuti perubahan zaman, permasalahan sosial dan sebagainya, dan tentu saja interiornya itu akan menyesuaikan keadaan juga gitu. Keadaan sosial, politik, ekonomi dan sebagainya. Itu akan dibahas di tinjauan desain. Seperti itu.
Izin menjawab pertanyaan dari Bu Aditya ya, yang tadi yang cara menanggulangi sampah visual ya Bu. Hasil tadi saya mencari di internet sih, sebenarnya untuk solusinya itu masih bagus tidak bagus gitu kan. Kalau kayak solusinya itu pertama menggunakan reklame yang digital tuh Bu, yang kayak TV gitu. Nah tapi negatifnya itu penggunaan energinya itu besar gitu kan. Kalau penggunaan TV gitu listriknya lumayan gitu. Nah di sini ada salah satu solusi di mana memberikan masa tenang gitu kan. Setiap pemasangan eh, kayak reklame gitu kan dikasih waktu, misalnya dalam waktu 2 minggu. Nah yang menjadi permasalahan itu pihak-pihak yang bandel yang sudah 2 minggu tetapi tidak mau mencabut reklame tersebut gitu. Nah, salah satu caranya adalah memberikan masa tenang, di mana memberikan tenggat waktu, misalnya kita memasang waktu 2 minggu. Nah, yang memasang tersebut harus mencabut reklame itu selama 2 minggu, dan 2 minggu sesudahnya itu tidak boleh memasang dulu gitu. Diberi waktu masa tenang di mana dua minggu. Nah, apabila dia menaati hal tersebut, dia akan dikurangi gitu dana atau pajaknya, jadi sama-sama menguntungkan. Nah apabila dia melanggar, diberi sanksi tambahan dana karena adanya tenggat waktunya berlebihan gitu aja. Seperti itu Bu kalau saya dapatkan dari internet. Saya mau menanggapi tapi lagi azan. Pokoknya bagus tanggapannya, tapi coba cari juga berbagai literatur bagaimana negara luar mengatasi permasalahan hal ini, khususnya di Jepang. Ya nanti ini bisa dijawablah di WA grup tanggapannya, tambahannya. Baik Bu, terima kasih. Bagaimana kalau sekarang
kita yang ngasih pertanyaan ke teman-teman. Jadi 2 pertanyaan lagi jawab di grup aja Bu, takutnya nggak keburu gimana. Ya, boleh seperti itu. Oke, let's go. Yang sudah bertanya tidak usah dimasukkan ke dalam undian nanti ya. Ini ingat-ingat tadi siapa yang sudah bertanya. Udah nanya belum sih Caca? Gue udah tadi. Oke, selamat kepada Bang Tri ya Bang. Bang Tri, selamat Anda mendapatkan sebuah pertanyaan. Oke, pertanyaannya akan dibacakan oleh rekan saya ya. Silakan baca Bang. Terus, baik, di sini saya akan memberikan hadiah kepada Tri. Untuk pertanyaannya, apakah Tri sudah siap? 1. Siap, Nomor sudah. 1. Apa permasalahan yang sering terjadi di kota-kota besar? Sebutkan dan jelaskan. Nah, boleh diulang, boleh diulang. Tidak boleh. Aduh, gimana tuh? Sebutkan permasalahan di kota-kota besar. Makan. Apa permasalahan yang sering terjadi di kota-kota besar? Sebutkan dan jelaskan gitu Bang. Dibatasi atau berapa disebutkannya, nanti kalau 10 dijelaskan 3 lagi. aja Bang, 3 cukup. 3 permasalahannya Bang. Terus jelaskan. Langsung jawab sekarang. Nanti Bisa. aja di grup, nanti aja ya. Oh, di grup. Sabar. Oke. Udah lewat kita ini. Ya, lanjut. Oke, lanjut ya. Berapa orang ini teh? 2 lagi. Siap, Bu. Ya, ini mah kelompoknya. Ulang-ulang. Selamat kepada Bang Panes. Selamat ya pada Bang Panesia. Anda akan mendapatkan sebuah pertanyaan. Bisa dibacakan lagi Bang Nopal pertanyaannya. Cek sound dulu dong. Selamat namanya Venesia. Di sini saya akan membacakan hadiah untuk Venesia. Cek sound dulu Venesia. Pertanyaannya. Bagaimana Venesia, apakah ada? Venesia. Oh, maaf. Di chat. Oke. Di sini saya akan membacakan pertanyaannya ya. Sebutkan apa saja perilaku khas yang terjadi di berbagai kota di Indonesia dan jelaskan salah satu perilaku tersebut. Apakah bisa dimengerti, Venesia? Ulangi lagi. Diulangi ya. Sebutkan apa saja perilaku khas yang terjadi di berbagai kota di Indonesia. Jelaskan salah satu perilaku tersebut.
Oke, udah ya. Kita sekali lagi nih. Ya, ini mah kelompoknya lagi. Waduh. Ya, masa lagi sih Nopal? Kok di situ aja Bentar, sih? Bang. Di Noval terus. Oke, selamat kepada Bang Lutfan. Anda mendapatkan sebuah pertanyaan, Bang. Alhamdulillah, Selamat. terima kasih. Boleh dibacakan Bang pertanyaannya? Oke, bisa dibacakan pertanyaannya. Kepada Bang Nopal, dipersilahkan ya. Baik, selamat Lutfan, kamu mendapatkan hadiah. Untuk pertanyaannya, boleh catat. Akibat pemulihan dari masa Orde Lama ke masa Orde Baru, kebutuhan sarana hunian semakin tinggi, sehingga menjadi prioritas utama yang dijalankan pemerintah. Hal ini dikarenakan, apakah bisa dimengerti, Saudara Lutfan? Boleh diulang sekali lagi Bang, pertanyaannya panjang tadi nggak sempat nyatat semuanya. Nggak boleh. Baik, diulangi saja. Saudara Lutfan, apakah Anda sudah siap? Pertanyaannya, akibat pemulihan dari masa Orde Lama ke masa Orde Baru, kebutuhan sarana hunian semakin tinggi, sehingga menjadi prioritas utama yang dijalankan pemerintah. Hal ini dikarenakan. Oke, sudah jelas. Terima kasih Bang. Baik, terima kasih dan selamat menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ditutup saja mungkin ya, Bu. Ya, boleh silakan. Ya, sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan dan bila jawaban dari pertanyaan tadi kurang memuaskan, boleh nanti bertanya lagi di lain presentasi. Terima kasih kepada semua yang sudah menyimak dan bertanya, dan terima kasih kepada Ibu Aditya. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 3, presentasinya luar biasa, rame, bagus. Penjelasannya juga oke. Evaluasinya hanya 1 poin, dan evaluasi ini bisa diadopsi juga oleh kelompok-kelompok lain, ya. Jadi setelah saya menimbang-nimbang, bagaimana kalau baiknya itu kita menyisipkan poin urgensi mempelajari materi-materi yang kita bahas di sosiologi desain. Misalkan di kelompok 3 membahas tentang materi A, berarti nanti di akhir slide baiknya itu diutarakan pendapat kelompok 3 mengenai materi ini itu apa gitu kan. Ini tuh lebih ke masalah politik pembangunan seperti itu. Lantas apa hubungannya dengan kita sebagai mahasiswa DKV? Tuh. Apa sih penting mempelajari bab ini untuk anak-anak DKV gitu? Mungkin saja ya materi ini lebih relate dengan anak-anak arsitektur atau teknik lingkungan seperti itu. Kenapa kita repot-repot untuk mempelajari materi ini? Nah, seperti itu. Urgensi itu silakan utarakan pendapatnya. Nanti poin ini akan ditampilkan pada saat akhir presentasi. Jadi setelah sesi diskusi, kemudian dilanjut dengan Q&A, nanti kan ditutup nih oleh moderator dengan menyampaikan kesimpulan. Harusnya seperti itu, moderator. Jadi sebelum ditutup secara keseluruhan itu, utarakan dulu kesimpulannya apa, kesimpulan dari presentasi ini apa. Jadi bukan hanya kesimpulan dari buku, dari materi yang kita ambil gitu ya, bukan hanya kesimpulan dari buku, tapi juga nih ada pertanyaan, ada tanggapan, ada jawaban, itu tuh kita simpulkan juga gitu. Kesimpulan itu maksudnya seperti itu. Jadi kesimpulannya boleh dituliskan sambil diutarakan. Itu mungkin yang dituliskan itu adalah kesimpulan yang bisa kalian ambil dari buku, rangkuman materi, tapi baiknya disampaikan juga oleh moderator. Jadi kesimpulan presentasi hari ini adalah bla 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 gitu ya.
Nah, kesimpulan yang diomongkan itu adalah kesimpulan dari pertanyaan, tanggapan, jawaban gitu. Sudah termasuk hal-hal itu. Gitu ya. Semoga bisa dipahami. Dan setelah kesimpulan tambahkan lagi satu slide, yaitu urgensi mempelajari materi ini. Agar apa? Kita kan sebetulnya kadang yang saya rasakan dulu gitu ketika mempelajari mata kuliah teori, ini tuh sebetulnya buat apa saya mempelajari bab ini, buat apa sih gunanya buat kehidupan kita gitu, ke depannya, masa depan kita gitu, profesi yang akan kita jalankan, kadang suka nggak kepikiran. Nah sekarang lah kalian merenungi itu dan bisa mengambil kesimpulan dengan tepat. Nah, nanti harapannya kan kalau misalkan itu kan pendapat pribadi dari kelompok 3 ya. Harapannya kalau misalkan pendapat dari kelompok 3 itu diketahui oleh teman-teman sekelasnya yang banyak, mungkin bisa jadi banyak sudut pandang menanggapi ini pentingnya mempelajari bab ini tuh ini sih gitu ya. Nanti kan bisa bertukar pendapat, ataupun yang sama sekali nggak kepikiran tuh akhirnya bisa mencerahkan gitu, bisa jadi kepikiran gitu, bisa jadi lebih semangat ketika mempelajari suatu materi baru gitu. Jangan sampai ngawang-ngawang, jangan sampai ketika kita selesai mempelajari sesuatu itu kita nggak ngedapetin apa-apa gitu, karena nggak ngerasain pentingnya itu buat apa sih gitu ya. Nah semoga bisa dimengerti dan diterapkan di presentasi-presentasi selanjutnya gitu ya. Itu saja evaluasi dari saya. Nah, karena masih ada 2 pertanyaan yang belum terjawab, jadi mari kita alihkan sesi diskusinya ke WA Group, karena ini juga saya tahu gitu ya, mungkin setelah ini masih ada mata kuliah lain yang akan kalian ikuti gitu ya, kuliah-kuliah lain, kelas-kelas lain. Jadi mungkin saya beri waktu, karena hanya tinggal 2 pertanyaan, sampai maghrib lah ya, batas waktunya gitu. Antara menjawab pertanyaan dan juga tadi 3 orang yang diberi pertanyaan jackpot oleh kelompok 3. Jadi maksimalnya itu jam 6 sore. Nah, setelah hal itu, setelah semuanya terjawab pertanyaan, baik itu pertanyaan yang diajukan oleh peserta maupun pertanyaan yang dari kelompok 3, nah nanti ditutup lagi oleh moderator. Ya, bolehlah oleh moderator atau oleh perwakilan kelompok yang lainnya diberikan kesimpulan sedikit dan benar-benar ditutup gitu. Ya, sekian presentasi dari kampus saya, biasa seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Kenapa? Agar kita memastikan bahwa jalannya presentasi itu benar-benar sudah selesai gitu. Karena saya juga tidak tahu pertanyaan siapa yang belum terjawab, kemudian siapa yang belum menjawab pertanyaan, yang tahu kan kalian gitu, kelompok kalian sendiri. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan masih ada yang mau ditanyakan terkait tugas gitu ya, atau materi-materi yang kurang dipahami, boleh chat saya secara pribadi. Seperti itu. Kalau demikian saya tutup perkuliahan hari ini. Sebetulnya ada Pak Nanang di sini baru bergabung tadi, tapi ya, mungkin saya tutup saja perkuliahan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kita sampaikan dan kita simak itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.